Oke, jadi di video kali ini saya coba beli sebuah HP di Shopee dengan harga hanya Rp600.000. Kira-kira kalau kita punya uang Rp600.000 dapat HP kayak apa sih? Di video kali ini akan kita bahas. Kalau dilihat dari paketnya terlihat sederhana banget dan dia juga bener-bener enteng. Ini sih sepertinya banyak busanya atau bubble wrapnya. Terus juga sepertinya HP-nya nggak ada packagingnya. Tapi sekarang langsung aja kita coba buka. Dan buat kalian yang mungkin pengen tahu 600.000 itu dapat HP apa, sebenarnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Tapi itu kan cuma HP-nya aja ya. Nah, untuk pembahasannya kan kita harus buka dulu nih. Nah tuh ya, jadi di bagian dalamnya seperti yang saya kira adalah bubble wrapnya. Terus juga nggak ada adapternya sama sekali di sini. Dan coba kalian tebak ini HP apa? Buat yang bener akan saya kirimin pulsa senilai Rp50.000. Tuh mantep gak ya? Jadi jawab terus kasih tulisan akun Instagram kalian. Jadi untuk verifikasi aja. Yang pertama kali bisa jawab akan saya kasih pulsa senilai Rp50.000. Aduh random banget ya, padahal tadi nggak pengen bikin giveaway gitu. Nah untuk packagingnya sih aman, busanya banyak. Nah, HP-nya kecil, kira-kira HP apa? Terus ada kardusnya lagi di sini ya. Tuh ya. Coba kalau dari pinggir kiri kalian bisa tebak gak nih HP apa? Terus kalau dari kanan, dari depan tulisannya sih Sony ya, dan dia dimensinya kecil banget, mungkin sekitar 4,7 inch. Dan HP-nya apa? Langsung aja kita lihat. Tereng, wih, udah ada NFC-nya ya, 600.000. Jadi ini adalah Sony Xperia Z3 Compact. Dan saya kutip dari Kompas, Sony Z3 ini di launching pada 2014. Jadi umurnya udah sekitar 7 tahun lebih ya. Dan dulu Z3 yang bukan compact itu harganya sekitar 8 jutaan. Dan untuk yang versi compact ini 6,57 jutaan. Dan juga ada Z3 yang tablet. Tablet itu sekitar 7,5 jutaan. Dan ini saya beli sekarang di 2021 dengan harga cuma Rp600.000. Kata sellernya sih kondisinya mulus ya, like new katanya. Cuman kalau saya lihat di sini sih masih ada beberapa bekas tangan dan juga baret-baret halus. Cuman kalau dari back covernya ini dia udah pakai aluminium yang juga dilapisi dengan kaca. Karena dulu harganya mahal. Ini apakah ada perlindungannya? Gak ada sih ya. Jadi di sini nggak ada screen guard atau apapun. Terus di bagian kanannya ini ada tombol power, jadi sekalian aja langsung kita nyalakan. Dan HP-nya ini kecil banget ya, 4,7 inch. Apakah dia masih ada baterainya? Sepertinya nggak ada nih. Saya coba nyalakan, kok nggak nyala-nyala. Sambil kita coba lihat, di sini ada volume up and down. Di sini ada seperti biasa Sony. Jadi tombol untuk jepret kamera, cekrik seperti ini. Terus di bagian atasnya masih ada audio jack, terus ada lubang mic. Terus di bagian kirinya ini ada konektor untuk ke aksesoris, dan di sini ada tulisan micro SD. Jadi kita bisa buka dari sini nih. Nah, jadi di sini ada konektor atau charger yang masih pakai micro USB, dan ada beberapa kotoran di sini ya karena memang umurnya udah 7 tahun. Tak SIM tray-nya ada di mana? Ada di bagian bawah ini. Jadi di bagian bawahnya ini, nah di sini ya. Ini letak untuk SIM card-nya. Dan dengan harga 600.000 dia sudah ada NFC. Terus di bagian belakangnya ini ada kamera yang resolusinya 20 megapiksel dengan bukaannya f2.0, 25 mm wide, dan juga ada LED flashnya di sini. Jadi untuk sebuah HP 2014 resolusi kamera belakangnya udah cukup tinggi, 20 megapiksel. Cuman sayangnya untuk kamera depan atau selfie kameranya ini cuma 2,2 megapiksel aja. Untuk kamera belakangnya BTW dia support 4K juga untuk videonya. Cuman ini nggak bisa nyala ya. Jadi mungkin saya coba cas dulu sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands on, dan apakah dengan harga 600.000 masih worth it dan masih layak digunakan di 2021. Kita ketemu lagi setelah saya cas HP-nya. Oke, jadi Sony Xperia Z3-nya sudah nyala dan juga udah selesai kita instalasi beberapa aplikasi. Dan yang bikin jengkel ya, kenapa makanya saya sampai ganti baju, karena ini udah hari nextnya. Karena untuk waktu pengecasannya 0 ke 100% dia lumayan lama banget, mungkin sekitar 4 jam. Karena memang dia masih support fast charging yang 18 watt. Padahal kalau kita lihat di CPU Z ya, kapasitas baterainya ini nggak terlalu besar. Tapi waktu pengecasannya cukup lama dan juga cukup boros juga untuk baterainya. Ini sisa 36% untuk nyobain beberapa aplikasi dan juga kameranya tadi. Dan sekarang kita coba lihat untuk spesifikasi lengkapnya melalui CPU Z. Jadi untuk chipsetnya dia pakai
Wow, Qualcomm Snapdragon 800 series, tapi 801 ya. Fabrikasinya masih 28 nanometer dengan GPU-nya masih pakai Adreno 330 dengan speed 330 MHz. Terus untuk memori RAM-nya dia 2 GB dengan memori internal 16 GB aja. Terus untuk sistem operasinya dia masih menggunakan Android versi 5 dan nggak bisa di-upgrade, tadi udah saya coba. Dan kalau untuk main PUBG, Snapdragon 801 di Z3 ini mendapatkan settingan smooth medium, itu yang paling mentok ya. Tapi apakah smooth mediumnya ini masih lancar dan apakah dia ada sensor gyronya? Oh, ada loh ya. Sebentar, saya turun dulu dan kita coba lihat nanti di bawah apakah sensor gyronya bisa berfungsi dengan akurat. Dan kalau kalian lihat kan layarnya ini agak gelap ya, tapi ini udah brightness yang paling mentok nih. Jadi brightnessnya udah paling mentok. Memang kualitas layarnya nggak terlalu terang untuk brightnessnya. Jadi walaupun dia udah pakai panel IPS, tapi karena brightnessnya nggak terang-terang banget, jadi ya seperti ini nih. Dan kalau digunakan untuk bermain game, menurut saya sih nggak nyaman ya, karena bisa merusak mata juga. Nggak terlalu jelas, bikin otot-otot mata itu jadi lebih menduluh karena kita harus melihatnya dengan seksama gitu ya, dengan teliti, dan layarnya juga cuma 4,6 inch. Jadi kalau digunakan untuk bermain game, ya ini ya, kalau misalkan jempol kalian sama seperti jempol saya yang lumayan gede-gede seperti ini, nah ini kalau misalkan udah ada musuh di depan gitu pasti langsung ketutupan sama jempol. Oke, jadi kita udah di bawah dan kita coba cek untuk gyronya. Wih, untuk gyronya sih responsif ya untuk Snapdragon 801. Waduh, ada bot itu kayaknya. Sebentar, saya mau kill bot. Nah, ini untuk speakernya dia stereo ternyata ya. Jadi ada di atas dan juga di bawah. Ini ada bot, ini tombolnya mana? Nah, ini. Waduh, dia tiarap lagi botnya. Sebentar. Sini nak, sini nak. Oke. Kita coba ambil senjatanya. Aduh, kecil sekali layarnya. Saya nggak terlalu kelihatan dan juga brightness-nya nggak terlalu terang ya. Nah, oke. Bukan. Mana cuy? Karena ini saya lihat di kamera ya. Mana musuhnya nih? Oke, jadi kalau untuk main PUBG, menurut saya meskipun Free Fire pun mungkin bisa dapet performa yang lebih bagus di Free Fire karena masih lebih berat PUBG ya. Cuman karena layarnya terlalu kecil, brightness-nya juga nggak terlalu terang, menurut saya nggak nyaman sih kalau digunakan untuk bermain game. Meskipun smooth mediumnya ini belum ada drop FPS. Oke lah, sekarang lanjut mungkin kita cek untuk kameranya. Nah, kameranya Sony ini, kamera depannya cuma 2 megapiksel. Tapi masih lumayan oke ya, walaupun 2 megapiksel. Memang di pojok-pojokannya itu ada kayak semacam kurang terangnya, tapi kita coba hasilnya seperti apa. Seperti ini, dan sekarang kita coba tes untuk videonya. Oke, jadi ini adalah kualitas video dari Sony Z3 Compact dengan resolusi cuma 2,2 megapiksel. 2 megapikselnya Sony beda sih ya dengan 2 megapiksel di HP lain, walaupun memang agak noise sedikit padahal lampunya udah terang, tapi masih kerasa gitu detailnya. Dan sekarang kita coba kamera belakangnya yang memiliki resolusi 20 megapiksel. Oke, jadi kita coba untuk foto kaktus dulu ini ya. Ini baterainya masih ada nggak ya? Hai. Habis ternyata ya. Kita foto dulu kaktusnya di sini. Cepret, di belakang sana ada Sivasif. Sets, oke. Ini coba saya foto dari sini deh, karena lightingnya dari sana nggak terlalu terang juga apakah layarnya. Nanti kita coba pindah ke PC, apakah hasilnya beda. Dan sekarang kita coba kualitas videonya di kamera belakang. Oke, kamera belakang, shoots. Oke, jadi ini adalah kualitas video kamera belakang 20 megapiksel dari Sony Z3. Kira-kira seperti ini ya. Seharusnya sih bakalan lebih bagus kamera belakangnya ketimbang kamera depannya karena resolusinya beda. Dan masalah yang saya temukan ketika tadi saya coba install beberapa aplikasi ya, dia pertama softwarenya nggak bisa diupdate karena ini versi Docomo, jadi harus kayak semacam ngupgrade lewat servernya Docomo gitu, dimana di Indonesia nggak ada kartu Docomo karena itu adalah kartu Jepang ya. Jadi dia bakalan download terus seperti ini nih, nggak selesai downloadnya. Jadi tadi saya akalin pakai YouTube Fanchat. Mana nih YouTube Fanchatnya tadi? Nah ini. Dan sekarang kita coba untuk kualitas speakernya ya, karena ketika main PUBG tadi dia dual. Oh ya, jadi dual. Ini saya tutupin yang atas. Nah, ini saya tutupin yang bawah. Sekarang semuanya saya lepaskan, nggak tutupin. Untuk kualitas speakernya menurut saya cukup oke untuk sebuah HP sekecil ini. Ya, coba kalian dengarkan. Iya, tapi bassnya nggak begitu kerasa ya.
lebih ke suara mid sih ya frekuensinya. Oke, sekarang lanjut, mungkin kita coba lihat untuk beberapa fiturnya. Dia udah ada NFC, terus ya udah sih ya, fiturnya itu aja, dan dia juga sudah memiliki sertifikasi IP68 di mana dia bisa bertahan di dalam air itu 1 meter dengan jangka waktu 30 menit. Jadi bisa dibilang ini adalah flagship tapi yang versi compact di tahun 2014 lalu ya. Cuman kekurangannya lagi kalau kita beli versi Docomo ya, bloatware-nya ini banyak banget. Walaupun memang bisa dihapus ya, tapi kalau kalian lihat banyak banget bloatware dari Docomo dan tulisannya ya bahasa Jepang seperti ini, tapi bisa dihapus-hapusin kok. Oke, kesimpulannya apakah HP ini layak digunakan di 2021 dengan harganya sekarang 600.000? Kalau menurut saya pribadi sih nggak terlalu ya, tapi kalau misalkan digunakan untuk HP secondary aja kayaknya menurut saya masih kurang worth it. HP ketiga lah, HP keempat lah ya, yang mungkin digunakan hanya sebagai kebutuhan yang urgent untuk WA aja, itu masih oke. Untuk streaming ya, kalau misalkan kalian mau nonton di layar yang sekecil ini masih oke. Terus baterainya juga nggak terlalu awet juga. Jadi kesimpulannya, video nekat beli HP dengan harga 600.000 ini, iya kalian paham lah ya maksud saya. Kalau buat saya pribadi ini kurang, walaupun mungkin kalau buat saya ini bisa jadi HP keempat. Cuman kalau kalian cari hidup yang lebih simpel ya, karena dia dari ujung sini ke ujung sini itu masih terjangkau. Jadi buat kalian yang suka menggunakan HP dengan satu tangan, mungkin tangan satu kalian lagi gendong anak atau lagi bikin kopi gitu ya, itu masih enak sih ya. Dan secara build quality dia juga udah pakai kaca di bagian depan dan juga belakangnya, dan juga sudah disertifikasi IP68. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi HP apa aja, entah second, bekas, atau mantan flagship yang pengen kalian review di channel ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, karena HP itu banyak banget. Kalau saya cari sendiri kadang ini udah pernah saya review atau belum, kadang aja saya lupa. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.